Selamat pagi, Shalom, jemaat Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Kita bersama-sama kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini tentunya kita bersama-sama merayakan kemenangan Kristus atas maut. Dia telah mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dan itu membuktikan dia adalah Tuhan yang berkuasa. Maut tidak dapat menahan dia, maut tidak dapat mengalahkan dia. Dia yang menang atas maut, dia yang mengalahkan maut. Puji Tuhan, hari ini mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, bersukacita kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh mendapatkan pertolongan Tuhan. Hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Kami boleh merayakan kemenangan Kristus yang menang atas maut, yang menang atas segala kuasa di dunia ini. Dan kami percaya Bapa, hari ini kami adalah orang-orang yang menang, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang menang atas segalanya. Dan saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami ya Bapa. Kami siap untuk mendengar, menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita ingin merenungkan firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia Pusat, yaitu Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Minggu lalu staf gembala juga sudah mengkhotbahkan dari nas ini, dan saya percaya kita semua diberkati dan kita semua mendapatkan pemahaman tentang firman Tuhan. Siapa penulis dari kitab ini dan siapakah yang dibicarakan oleh Rasul Yohanes di dalam ayat yang kita baca bersama-sama. Dan hari ini kita percaya Tuhan kembali akan meneguhkan iman kita. Tuhan ingin berbicara kepada kita untuk kita bisa bertumbuh dan semakin dalam pengenalan kita akan Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengawali renungan firman Tuhan kita dengan sebuah cerita. Saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Eddie Vences, dan ada sebuah cerita yang menarik. Ada seorang pasien yang mengalami penyakit kanker, dan dia bertemu dengan dokternya. Sebelum dia pergi meninggalkan ruangan dokter, dia mengajukan pertanyaan kepada dokter, dan sebelumnya dia memberikan pernyataan. Dokter, saya sangat takut dengan kematian. Bolehkah dokter menjelaskan kepada saya apa rahasia di balik kematian? Apakah yang akan terjadi di alam baka sana? Lalu dokter terkejut dengan pertanyaan ini, dan dokter dengan spontan dia berkata, saya tidak tahu. Kemudian pasien ini kembali bertanya, mengapa dokter tidak tahu? Bukankah dokter adalah orang Kristen? Yang saya tahu, orang Kristen tahu pasti apa yang akan terjadi di kekekalan, apa yang akan terjadi di alam baka setelah kematian. Kemudian dokter pun terkejut. Ada sebuah suara yang dia dengar dari pintu ruangan prakteknya. Ada suara seperti anjing sedang menggaruk-garuk pintu. Ya, pasti kita juga pernah mendengar ini. Mungkin ada yang memiliki hewan peliharaan anjing di rumah. Seringkali mereka menggaruk-garuk pintu mau masuk. Dan dokter ini juga mengalami hal yang sama. Ada suara garukan dari seekor anjing, dan ketika dia buka, ternyata seekor anjing masuk dan langsung melompat ke arah dokter. Lalu dokter itu memeluk dia dengan erat. Ternyata itu adalah anjing kesayangan dari dokter itu. Ekornya bergoyang-goyang, anjing itu merasa nyaman dalam pelukan sang dokter.
Kemudian dokter mendapatkan ilham, lalu dia berkata kepada pasiennya, dia bilang begini, apakah engkau bisa melihat anjing yang barusan masuk? Anjing ini, dia bilang. Ya dokter, ada apa? Anjing ini tidak tahu apa-apa bagaimana situasi dalam ruangan praktek saya. Baru kali ini anjing ini masuk dalam ruangan praktek saya. Dan ketika pintu dibuka, dia langsung menabrak masuk dan dia langsung dengan semangatnya, dengan senangnya mendekap tuannya yang sangat menyayangi dia. Lalu dokter ini berkata, apa yang saya mau sampaikan? Yaitu, saya tidak tahu banyak tentang apa yang akan terjadi di alam baka sana, apa yang akan terjadi sesudah kematian. Tetapi yang saya tahu adalah ketika saya meninggalkan dunia ini, ketika kematian datang kepada saya, maka yang saya tahu adalah saya akan berjumpa dengan satu pribadi yang sangat mengasihi saya, pribadi yang sangat baik bagi saya. Dia adalah Yesus yang telah bangkit dari kematian. Dia adalah Yesus yang telah menang atas maut. Dan saya percaya waktu saya meninggalkan dunia ini, saya akan berjumpa dengan dia. Itulah yang menjadi kerinduan terdalam saya, keinginan besar, harapan besar dari saya. Cerita ini menunjukkan, pertama, ada orang yang begitu takut dengan kematian. Ini yang ditunjukkan oleh seorang pasien. Lalu ada tipe orang yang kedua, yaitu orang yang tidak takut dengan kematian, dan dia menggambarkannya, yaitu adalah seorang dokter yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian adalah kepastian bagi semua orang. Sekali lagi, kematian adalah kepastian bagi semua orang. Siapapun, siapa saja pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi mungkin tidak banyak orang yang berani memikirkan tentang kematian. Mengapa? Karena belum memiliki pengharapan, belum punya jaminan, kepastian, kebahagiaan dalam kekekalan. Semua orang pasti mati dan semua orang pasti masuk di kekekalan. Tetapi apakah pasti bahagia di kekekalan atau tidak? Itu masih menjadi pertanyaan banyak orang. Dan puji Tuhan, kita orang percaya, kita adalah orang-orang yang punya jaminan, kita adalah orang-orang yang punya kepastian bahwa kita pasti berbahagia di kekekalan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin? Puji Tuhan, saudara. Jaminan itu diberikan oleh Yesus. Yesus adalah Tuhan. Dia telah bangkit. Hari ini kita merayakan kebangkitannya. Dia telah bangkit. Dia menang atas maut. Haleluya. Ini menjadi sukacita, pengharapan besar bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat ini mari kita membaca firman Tuhan dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 dan ayat 18. Firman Tuhan demikian. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bisa kita melihat dalam pembacaan kita betapa luar biasanya Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Yohanes, menyatakan dirinya dengan penglihatan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Kalau kita membaca dari ayat yang ke-12, ayat yang ke-13, ayat yang ke-14, 15, dan 16 menggambarkan bagaimana Yohanes melihat Yesus dengan penglihatan yang begitu hebat, heran sekali, dengan kemuliaan, kemegahan yang begitu luar biasa. Dan dia memperkenalkan dia adalah Yesus Kristus. Tema
atau subtema yang diberikan oleh GKII Pusat adalah melalui perayaan Paskah, umat Tuhan memberitakan Yesus pemberi hidup dan pengharapan. Saya sangat diberkati ketika merenungkan tentang tema dan subtema yang diberikan ini. Saya lebih dulu diberkati dalam perenungan pribadi, Bapak Ibu Saudara. Ternyata pribadi Yesus Kristus yang hari ini diragukan oleh banyak orang di dunia, meragukan Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang benar. Dia adalah Allah itu. Dia adalah Allah yang benar. Dia menunjukkan dirinya kepada Yohanes. Dia berkata, aku adalah yang awal dan aku adalah yang akhir. Itu menunjukkan eksistensi kealahan Yesus. Kalau dia katakan aku adalah yang awal dan aku adalah yang akhir, berarti dia adalah Tuhan. Tidak ada satu pribadi yang berani berkata, akulah yang awal dan akulah yang akhir, selain Tuhan. Tidak ada satu pribadi pun di seluruh dunia, di alam semesta ini, yang dapat mengklaim dirinya yang awal dan yang akhir, selain Tuhan itu sendiri. Berarti, kalau dia adalah Tuhan, maka dia adalah tokoh utama dalam seluruh alam semesta ini. Sekali lagi, dialah tokoh utama di seluruh jagat raya, di alam semesta ini. Dia pencipta, dia pemelihara, dan dia adalah akhir. Dan segala sesuatu boleh hilang lenyap, musnah, tetapi dia tetap ada sampai selama-lamanya. Dia tetap hebat sampai selama-lamanya. Dialah tokoh utama. Kalau Yesus Kristus adalah Tuhan, berarti sesuai dengan subtema ini, melalui Paskah ini kita menjadikan dia sebagai berita. Yesus Kristus adalah berita kita. Yesus Kristus adalah berita Paskah. Dia tokoh utama, dialah yang menjadi fokus kita hari ini. Mari kita semua hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya mengerti dan saya juga merasakan bagaimana situasi yang berbeda kita rasakan. Kita tidak bisa berjumpa. Ibadah Jumat Agung kita tidak bisa bersama-sama. Hari ini kita juga dalam merayakan kebangkitan, kita juga belum bisa bersama-sama. Kita memang merasa ada sesuatu yang berbeda, tetapi pastikan situasi, kondisi itu tidak mempengaruhi semangat kita dalam memuliakan Tuhan. Ketika kita merenungkan kematiannya, ketika kita merayakan kebangkitannya, semangat kita dan kualitas perenungan kita tidak berkurang sedikit pun. Tetap kita fokus kepada Tuhan dimanapun kita berada. Mungkin hari ini ada yang merasa saya tidak nyaman, tahun ini tidak bisa bersama dengan anak-anak di masa Paskah. Anak-anak mungkin ada di luar kota dan orang tua ada di Samarinda. Atau anak-anak mahasiswa hari ini tidak bisa berjumpa dengan orang tua di kampung halaman dan Anda ada di sini. Atau ada yang berkata, hari ini kita merayakan Paskah seperti tidak damai sejahtera. Kita kurang damai sejahtera. Mengapa? Karena kita merayakan Paskah di bawah ancaman, ketakutan COVID-19. Yesus tetap ingin menjadi tokoh utama dimanapun kita berada, bersama siapapun, situasi apapun. Kita merenungkan tentang karya Kristus, dia tetap jadi tokoh utama. Dia jadi fokus ketika kita merenungkan tentang Paskah. Kita tidak fokus kepada situasi, kepada COVID-19 pandemik. Kita tidak fokus pada itu. Sekalipun hari ini pandemi COVID-19 sangat-sangat lebih sering dibicarakan daripada yang lain. Kita harus akui. Tetapi Yesus tetap ingin dia menjadi fokus. Dia menjadi tokoh utama. Mari berikan fokus kita kepada Tuhan. Berikan perenungan kita yang lebih dalam kepada Tuhan Yesus. Pastikan pikiran kita, energi kita berikan. Kekuatan berpikir kita berikan untuk memikirkan tentang Tuhan. Untuk memikirkan tentang dia, merenungkan. Perenungan kita berikan, fokuskan untuk merenungkan tentang pengorbanan Tuhan. Itu akan lebih baik untuk pertumbuhan iman kita, untuk membangun kita. Jadi ini yang pertama.
kita memberitakan kepada dunia bahwa dialah tokoh utama, dialah Tuhan yang benar, dialah yang awal dan dialah yang akhir, dialah Alfa dan Omega. Ini yang pertama. Yang kedua, apa berita kita? Berita kita adalah Yesus benar-benar mengalami kematian. Ini yang kedua. Yesus benar-benar mengalami kematian. Banyak orang meragukan kematian Yesus. Ada teori-teori yang berkata bahwa Yesus tidak mati, yang disalib bukan Yesus, bahwa Yesus hanya pingsan. Ini teori-teori yang berkembang. Mayat Yesus dicuri, dia tidak bangkit. Saudara, ini adalah sesuatu yang diklarifikasi oleh Tuhan Yesus, yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus ketika dia menyatakan diri kepada Yohanes. Mari kita melihat di ayat yang ke-18. Yesus berkata, "Aku telah mati," dan seterusnya. Saya kutip sepenggal kata yang diucapkan Tuhan Yesus ketika menampakkan diri kepada Yohanes. "Aku telah mati." Ini pernyataan Yesus. Dia mengatakan bahwa benar yang dipercayai oleh orang-orang percaya pada waktu itu sampai hari ini. Benar, Yesus benar-benar mati. Dia benar-benar mengalami kematian. Dan kalau kita percaya Yesus benar-benar mati, berarti kita juga percaya bagaimana cara dia mati. Dia mati dengan cara didahului oleh kesengsaraan, siksaan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, penghinaan yang begitu luar biasa, begitu hebat, begitu tajam, begitu dahsyat. Ini adalah keadaan Yesus. Dia mengakui, "Aku telah mati." Dan ini menjadi penting bagi kita orang percaya. Pertanyaannya, mengapa Yesus mati? Mengapa Yesus mati? Dia mati karena dia begitu mengasihi kita. Dia mati karena dia adalah Allah yang adil. Dia konsisten. Dia yang membuat hukum. Dia yang mengasihi kita. Dosa, pelanggaran harus dihukum, tetapi dia mengasihi kita. Dia mengasihi orang-orang, semua manusia dia kasihi. Dan dia menunjukkan kasihnya dan keadilannya. Dia berkorban, sehingga kasih tetap dinyatakannya kepada kita. Siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Kasihnya dinyatakan kepada kita, dia berkorban dan mati menggantikan kita. Dan keadilannya juga ditunjukkan. Dia adil, hukuman tetap dijalankan. Jadi kasih dan keadilannya tetap dinyatakan. Dia adalah satu-satunya Allah yang maha kasih dan maha adil. Kita bisa melihat dari sini, dari perenungan ini, dari pengajaran ini. Yesus benar-benar mati. Kembali kita merenungkan, mengapa dia mati? Karena mengasihi kita. Mengapa dia mengasihi kita? Mengapa dia harus mati? Karena kita berdosa, dan karena dosa itu kita terancam binasa. Binasa adalah maut yang kekal selama-lamanya. Sekali lagi, maut yang kekal selama-lamanya. Kita terancam. Maka karena dia mengasihi kita, dia rela menggantikan kita untuk mati. Dia mati karena dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan. Dosa begitu serius di mata Tuhan. Dosa begitu hebat pengaruhnya. Dan bagi Tuhan, dosa adalah satu hal yang sangat serius. Lebih serius dari pandemi virus corona. Hari ini yang menjadi perhatian semua orang di dunia adalah COVID-19. Yang bisa kita petik pelajaran dari COVID-19, dari situasi yang sedang terjadi karena pandemi ini, adalah orang-orang di seluruh dunia, termasuk kita, begitu serius untuk berhati-hati supaya kita tidak sampai terpapar virus ini. Dan yang Tuhan mau, seserius kita hati-hati terhadap virus corona, lebih harus kita berhati-hati dari dosa. Sekali lagi, seserius kita berhati-hati mengawasi diri kita dari ancaman corona, lebih serius lagi seharusnya kita hati-hati terhadap dosa.
Virus corona mendatangkan kematian, betul. Tetapi corona tidak mendatangkan maut. Dosa bisa mendatangkan kematian. Dan yang lebih mengerikan lagi, dosa mendatangkan maut yang kekal. Seharusnya hari ini kita bisa hati-hati, bahkan lebih berhati-hati dengan dosa. Mari kita renungkan. Hari ini orang serius sekali. Lebih sulit saya pikir. Bagaimana cara kita antisipasi hati-hati dengan corona? Caranya adalah kita cuci tangan lebih dari biasanya. Bahkan mandi lebih dari biasanya. Apalagi kita melakukan social distancing. Siapa bilang ini mudah? Ini semua susah. Kita tidak bisa berkumpul seperti biasa, ini social distancing. Kita tidak bisa melakukan hobi kita. Kita menghindari perkumpulan skala besar. Susah, sulit. Walaupun sulit, tetapi orang-orang tetap melakukannya, bukan? Karena supaya tidak terpapar corona. Sekalipun sulit tetap dilakukan. Bagaimana cara kita mengantisipasi diri kita dari dosa? Caranya adalah, firman Tuhan katakan, mendekatlah kepada Allah. Tuhan memberikan cara yang begitu luar biasa. Bahkan kita bisa katakan ini lebih mudah daripada cara antisipasi corona. Cara untuk kita jauh dari dosa adalah mendekat kepada Allah. Saya ingat Joseph Prince dalam bukunya. Saya baca, saya kutip. Dia katakan, ketika kita mendekat kepada Allah, maka dosa akan kehilangan daya tariknya. Sekali lagi, ketika kita mendekat kepada Allah, dosa akan kehilangan daya tariknya. Saya sangat diberkati dengan pernyataan itu. Ini bisa menjadi perenungan kita. Cara menjauhi dosa adalah dekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah, membaca firman Tuhan, berdoa. Bukankah ini lebih mudah daripada social distancing? Cuci tangan, mandi, cuci baju setiap sekali pakai, keluar pulang cuci baju. Bukankah mendekat kepada Allah itu jauh lebih mudah? Mari kita lebih serius. Kita serius hati-hati terhadap corona, tetapi juga kita lebih serius hati-hati terhadap dosa. Karena Yesus mati karena dosa kita. Mari kita hari ini serius juga terhadap dosa. Ini yang kedua. Yesus benar-benar mati karena dosa kita. Yang terakhir, Yesus benar-benar bangkit. Ini adalah berita yang besar yang bisa kita beritakan kepada dunia. Yesus benar-benar bangkit. Saya kutip lagi firman Tuhan di Wahyu yang kita sudah baca tadi, ayat yang ke-18, dia katakan, lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Setelah dia berkata, aku telah mati, tapi lihatlah, aku hidup selama-lamanya, dan seterusnya. Berarti memang Yesus benar-benar mengalami kebangkitan. Berarti peristiwa hari ini yang kita renungkan hari ini adalah peristiwa yang benar-benar telah terjadi dan menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Saudara, berarti Rasul Paulus berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan, berarti sia-sia pemberitaan kami, sia-sia juga iman percaya kamu. Tetapi karena Yesus benar-benar dibangkitkan, sebaliknya, iman kita tidak sia-sia. Suatu saat iman kita akan memberikan buah, akan nyata upah yang kita akan lihat. Kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus
dan kita akan berjumpa dengan Dia dalam kebahagiaan dan kemuliaan kekal. Dan ternyata benar, iman kita adalah iman yang menyelamatkan, iman yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yesus benar-benar dibangkitkan. Itu membuat kita sebagai orang percaya benar-benar bersemangat menjalani hidup. Kita benar-benar bersemangat untuk membangun iman kita, karena iman kita ada dalam pondasi yang benar. Kita sedang bertumbuh ke arah yang benar, yaitu Yesus Kristus yang adalah kepala. Dan kita juga sedang menuju kepada akhir yang bahagia, akhir yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Di kebangkitan Tuhan adalah kebangkitan yang membawa kebahagiaan dan meneguhkan iman kita. Selanjutnya kita melihat Roma 8 ayat yang ke-37. Ayat 34 juga saya ingin bacakan. Ayat 34 dahulu. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Ini adalah berita yang diberikan oleh Rasul Paulus. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kematian, kebangkitan Kristus, karya agung ini, karya yang maha agung ini, memberikan kepada kita kemenangan. Bahkan Rasul Paulus katakan kita lebih daripada orang-orang yang menang, membuat kita menjadi orang yang paling beruntung di dunia. Apakah kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini? Orang yang berbahagia di dunia ini bukanlah orang yang punya segala-galanya, harta, semua harta yang dimiliki, yang kita mau di dunia ini semua terwujud. Bukan itu ukuran kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan ditentukan oleh apakah kita punya pengharapan atau tidak. Apa itu pengharapan? Pengharapan adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kita percayai, kita imani, dan kita yakin bahwa Dia memberikan keselamatan hidup yang kekal kepada kita. Apakah kita sudah memiliki jaminan, kepastian, kekekalan? Kalau kita sudah memiliki Yesus Kristus sebagai jaminan keselamatan bagi kita, maka kita adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Jadilah orang-orang yang berbahagia, menikmati berkat dari kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yesus benar-benar dibangkitkan. Dia tidak mati, tetapi tidak mati untuk selama-lamanya, tidak mati seterusnya, tetapi Dia bangkit pada hari yang ketiga. Firman Tuhan digenapi, dan dalam Wahyu Dia sudah menegaskan kembali kepada Yohanes. Rasul Yohanes melihat, dan penyataan itu Dia tulis, Dia bukukan, Dia beritakan. Sampai hari ini kita percaya, kita mengenal Yesus melalui pengertian akan kebenaran firman Tuhan yang telah ditulis oleh Tuhan melalui para rasul, para nabi. Firman Tuhan bagi kita, bersyukurlah bahwa kita menerima karya yang begitu agung. Kematian Yesus Kristus, kebangkitannya membuat kita menang, membuat kita menjadi orang-orang yang berbahagia, berpengharapan. Dan pengharapan ini adalah berita kita. Sehingga sesuai dengan apa yang diberikan oleh GKI Pusat subtema, melalui perayaan Paskah, umat Tuhan memberitakan tentang Yesus, tokoh utama di dunia ini. Yesus tokoh utama dalam peristiwa Paskah ini. Kita memberikan Dia, yang memberitakan Dia yang adalah hidup dan pengharapan. Miliki Yesus, miliki hidup. Miliki Yesus, miliki pengharapan. Apakah hidup kita? Hidup kita adalah hidup kekal, hidup damai sejahtera. Hidup kekal kita sudah miliki kepastian dan jaminannya pasti di dunia kita akan memiliki damai sejahtera. Ini adalah berkat bagi kita. Berita kita adalah Yesus tokoh utama. Yesus benar-benar mati, berkarya bagi kita, mati karena dosa kita. Maka kita harus serius, hati-hati terhadap dosa, mendekat kepada Allah. Yang ketiga, berita kita adalah Yesus benar-benar bangkit. Dia hidup
untuk selama-lamanya. Dia membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Maut tidak bisa mengalahkan Dia. Justru maut dikalahkan, sehingga kita juga adalah orang yang menang. Menang atas iblis, menang atas dosa, menang atas maut yang kekal. Bersyukurlah akan hal ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya kita diteguhkan. Jadikan ini sebagai berita kita kepada orang-orang di luar sana ketika ketakutan, ketika ancaman kematian menjadi hal yang mengerikan bagi orang-orang hari ini. Maka kita punya berita, kita punya jaminan. Maukah engkau menerima jaminan itu bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan aku? Apa jaminan itu? Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Pastikan kekekalan Anda terjamin. Pastikan kekekalan Anda aman bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan bagi kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan, bisa merenungkan firman Tuhan ini. Dan kami menikmati kebenaran-Mu. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah tokoh utama. Engkau yang harus menjadi fokus kami hari ini, besok, dan seterusnya. Engkau benar-benar mati, Engkau benar-benar berkorban, Engkau benar-benar menderita, menggantikan kami karena dosa. Dan Engkau juga benar-benar telah bangkit, dan bahkan Engkau hidup selama-lamanya. Karena Engkau Tuhan, kami percaya itu ya Bapa, dan Engkau memberikan kemenangan-Mu kepada kami. Sehingga hari ini kami sebagai orang percaya, kami juga adalah orang-orang yang menang. Menang atas maut, menang atas dosa, menang atas si iblis. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati kami dan berbicara kepada kami lebih dalam lagi, sehingga kami semakin dalam pengertian kami akan firman Tuhan dan mengenal Tuhan. Tuhan tolong memberkati kami semua dalam menghadapi situasi dunia ini, supaya kami juga aman dalam lindungan Tuhan, jauh dari sakit penyakit, kelemahan, dari ancaman wabah virus. Dan Tuhan, lebih dari itu semua, tolong kami supaya kami cakap, kami serius juga dalam mengantisipasi dosa dari kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh ikut Tuhan, kami sungguh-sungguh taat pada firman Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong kami untuk memberitakan ini, menjadikan kebenaran-Mu sebagai berita. Pengharapan kami menjadi berita yang terbaik hari ini di tengah-tengah situasi seperti hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.